Oke, kita lanjut ke yang lain lagi, Master. Apa lagi, Master? Yang Begini, contoh begini ya. Ini baju sebenarnya ini juga saya reka ya guys ya. Jadi artinya saya reka ini dengan jaket yang hancur ya. Ini saya reka. apa tipe apa nih? Ini tipe M51. Ini tipe M51, dia sudah pattern kedua guys. Jadi karena dia sudah ada tag di sini, tag kain bukan stem, dan dia kancingnya juga sudah hijau. Nah, karena yang originalnya dia stem dan brown ininya dia displaynya brown. Jadi ini patches ini pernah saya dapat di dalam satu baju, bajunya hancur. Nah, kemudian saya remove ke salah satu jaket ini. Gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi ya itu kembali lagi jadi sesuai dengan tematiknya. Betul. Gitu. Karena kalau untuk sekarang itu kita untuk mendapatkan jaket yang benar-benar otentik, semua jaket itu semuanya otentik. Okay. Cuman kalau kita bilang 100% otentik, itu kita harus kembali lagi dengan siapa kita membeli di pasaran internasional atau di B atau di kolektor di salah satu negara, terutama di negara Paman Sam ya. Bener nggak dia pakai jaket ini, ada fotonya, terus dia sedang memakai itu. Ada rekan-rekan di Jakarta yang saya applause banget 100%. Mereka benar-benar kalau saya bilang tingkatannya sudah bukan menjadi seorang buyer gitu ya, buyer and seller, tapi menjadi menjadi CBS. Saya pernah bilang itu namanya CBS. Jadi sudah tidak hanya menjadi seorang buyer tapi menjadi seorang kolektor, buyer, seller. Saya pernah dibertanya kenapa orang kolektor kok bisa malah downgrade menjadi buyer. Acuannya seorang kolektor begini. Kolektor apapun dalam dia menambah koleksinya, kok kalau dijual berarti kan berkurang. Tidak juga seperti itu. Artinya yang dia tambah adalah valuable dan historisnya. Dia menjual 2-3 barang untuk mendapatkan satu barang itu sah. Itulah modus boleh dibilang tuh prinsipnya dari kolektor. Karena saya pernah beli jaket M51 pattern 62 dan 63. Itu komplit dengan bantuan dari salah satu rekan yang Instagramnya itu Supplybox. Thanks Supplybox. Itu saya tanya harganya murah, tapi saya korbankan 2 jaket M51. Oh. Karena saya membeli konten yang ada di sini, ya, di jaketnya itu gitu loh. Kalau jaketnya saya juga udah nggak muat ya artinya ya gitu, saya rilis. Patches ini kalau nggak salah ada di sini. Nah, jadi saya bongkar. Karena kalau kita mau menjadi seperti seorang jangker kopi itu kan ada istilah pencinta dan penikmat. Kalau pencinta kopi itu kan dia nggak asal minum kopi. Kalau penikmat kopi ABC juga bisa sama. Jadi kalau di sini saya pernah tanya dengan salah satu teman, lebih mahal ini om, tanya. Karena apa? Karena kalau kita dapatkan di pasaran internasional kadang-kadang so lucky you are. Dengan konten yang full, ada special for atau airborne 11, terus dengan ini third army ini, dia jadi betapa beruntungnya kita. Walaupun kisarannya kalau di Indonesia ya mungkin sampai 3 juta atau 3,5 sampai Jakarta itu termasuk murah. Karena kalau kita beli perintilannya atau spare partnya, kadang kan kita masih paham ini berapa konten ininya, patchesnya harusnya seberapa sulit kita mendapatkan. Apakah di Indonesia, terus pasaran di Asia itu di Malaysia, di Thailand, di Jepang maupun di Korea atau di Amerikanya semudah yang kita bayangkan gitu loh. Jadi itu faktor kesulitannya sih. Jadi kalau saya kadang-kadang untuk para pecinta dan penggiat army, kalau ada rekan-rekan yang jual dengan konten yang boleh dibilang
Kalau menurut teman-teman saya di belakang ini kan pasti kayak terlihat ada embossnya guys. Katanya ada embossnya seperti begini kan. Wah ini pasti saya setuju juga gitu ya. Karena kan di Amerika itu udah kayak kita. Oh, oke. Dia sistemnya press. Jadi kemungkinan dengan lamanya waktu kadang-kadang kita sering melihat tag laundry atau gimana dengan ini kadang-kadang memang terembos gitu. Artinya sah saja itu kalau saya bilang ada teman mau jual 2 juta lebih lagi patches-nya, arminya, terus sesuai dengan tahunnya. Oh, oke. Terus kualifikasinya, terus patches pocketnya seperti apa. Kita cek di literasi. Ini kan sekarang kan zaman canggih kita bisa cek. Oh, seumpamanya Special Forces. Di sini US Army dia eranya tahun 60 berarti kemungkinan antara patches sabtu dan color. Patches sabtunya tipenya seperti apa in country atau seperti apa. Dia patches pocketnya apa. Nah, bisa jadi dia patches pocketnya Indian Head, Indian Scout. Berarti dia di sini kan pernah dia tugas di Korea, di Camp Casey kalau nggak salah. Di Korea itu ada namanya Camp Casey, dia home base-nya second Battalion Ranger yang sekarang sama second ID gitu. Jadi kalau kita baca guys, saya punya ada namanya salah satu penerima Medal of Honor pertama di Amerika itu yang perang di Vietnam adalah Kapten Roger Dunlon. Kemudian dia menjadi Mayor Roger Dunlon. Kemudian dia mendirikan sekolah namanya Sekolah Pengintai Khusus di perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan di Injim River. Nah, di situ sekolahnya namanya apa saya lupa ya. Tapi kalau nggak salah yang berhubungan dengan pengintai gitu. Jadi karena dia pernah di Korea dan dia pernah di Special Forces, dia Patches Combat SSI di sini second ID dan di Special Forces. Silakan dibaca literasi dan sejarahnya Major Roger Dunlon dan juga dia kalau nggak salah penerima Medal of Honor pertama dari Special Forces Group. Gitu. Nah, jadi kalau saya sih lebih suka ya kayak bukannya suka karena saya merasa susah untuk mendapatkan yang otentik untuk saat ini. Jadi kalau saya mencari satu baju yang sudah komplit dengan memang bajunya sesuai tahun eranya, kualifikasi tahun sesuai eranya, apapun itu hancurnya saya beli dan mahalnya apapun saya beli. Kalau sekali lagi kalau ada rezeki guys. Jadi saya reka ulang. Jadi kita enak gitu loh, artinya tidak main asal kita tempel begini gitu. Tapi kalaupun ada rekan-rekan gitu sah-sah aja karena kan sesuai tesnya ya. Ya berarti bisa disimpulkan bahwasannya kalau ininya jaketnya tuh asli ya. Cuma untuk patches-nya ini ya kan bisa dibilang ini masih tematik reka ulang tapi memang disesuaikan dengan eranya, dengan tahunnya ya. Jadi kayak US Army ini namanya patches yang lain gitu karena kalau saya ini seperti kayak saya yang awam lah ya. Saya pikir kan antara ini bisa dibilang yellow and black ya, yellow and black. Iya, woven lah. Itu kan mungkin kalau saya lihat ada bermacam-macam dari bentuk fontnya, kan dari materialnya. Terus juga saya pernah lihat juga ada kalau kita pengen tahu juga antara si patches semuanya ini kita lihat kesamaan warnanya dengan si jaketnya. Bisa dibilang bahwasanya memang itu tahunnya gitu ya. Terus juga ini ya tadi yang Master bilang tadi memang kita harus tahu literasi, tahu sejarahnya. Ini dikeluarkan di tahun berapa, jangan sampai ini tahun 51 ya, tapi dimasukin patches-nya tahun 80-an. Ya seperti gitu kan ya. Jadi istilahnya yang penting ada patches lah. Karena mungkin karena untuk mendapatkannya susah. Jadi biar dia nggak kosong-kosong banget lah istilahnya gitu ya. Ada patches-nya dia masukin aja itu. Tapi kalau misalkan orang yang paham, kayaknya nggak nyambung nih ini patches tahun 80 tahun 51. Ini bukan eranya. Kalau yang paham seperti itu ya. Karena kan sekarang perkembangan dunia perkumpulan army atau penggiat-penggiat army banyak ya, terutama di daerah tetangga kita ibu kota Bandung kayak Superman Freedom Military yang sering diliterasi sama Kang Willy Punten. Terus juga banyak penggiat-penggiatnya, terus juga termasuk foundernya atau adminnya Kang Tony juga begitu juga dengan anggota-anggota lain. Atur nuhun pernah diundang ke acara sana.
Kalau Tony itu siapa nama lengkapnya? Kalau saya lebih kenal kan Tony Kalateka ya. Oh, oke. Artinya istilahnya beliau cukup humble dan juga valid ya. Okay. Artinya beliau juga cukup terbuka, juga beberapa seller-seller yang baik, artinya semua juga baik. Artinya saya sering mengcombine gitu, artinya ada teman ini Peces gimana. Saya bilang terkadang saya dipertanyakan juga ya sama teman-teman yang pernah kumpul, kenapa Peces ini seperti ini? Ini kan tahun baru. Kalau saya tidak melihat dari nilai valuable barunya, terkadang kita harus tahu bordiran dari hurufnya itu dia embossnya seperti apa, atau dia bordirannya lakukannya seperti apa, kita harus paham. Gitu kan, karena pernah ada teman itu menanyakan di Amerika ya, di salah satu penelitian, kita tidak bisa katakan oh ini era Vietnam, ini era tahun 70, 80, 90. Karena kadang-kadang si pelaku itu dia kadang-kadang dalam keadaan darurat. Contoh, saya pernah ketemu baju DCU dulu, pernah beli di Daeng Jamil. Beliau sempat nanya, kenapa suka Bang? Nah, karena saya bilang ini in country. Beliau nanya kenapa? Katanya in country cuma ada di Korean War sama di Vietnam. Nah, kalau menurut saya menilai itu namanya in country tidak terbatas. Okay. Jadi namanya di daerah konflik, mau di Afghanistan yang saat perang modern berkecamuk, di Irak ataupun di mana, kan kadang-kadang ada keterbatasan logistik. Gitu. Kadang-kadang makanya kenapa kadang-kadang kita sering pernah menemukan baju DCU era modern tuh ada namanya di sini dengan grafiran Arab. Mungkin si aliansinya itu atau sekutinya itu mau manggil nama, jadi yang dia tahu tuh harus di bawahnya itu bahasa Arabnya. Gitu. Sama dengan kayak penempatan Angkatan Udara Amerika menjadi special guard kerajaan Thailand, ada di Angkatan Udara Kerajaan Gabungan itu ada disebutnya Special Police Guard di Korat, di Nakhon Phanom sama di Takli gitu. Jadi kadang-kadang sering ada nama orang Amerika tapi ada huruf aksara Thailandnya. Gitu. Jadi untuk memudahkan gitu koalisi, karena kan tidak semua personel itu paham dengan bahasa asing. Dan juga si orang Amerikanya juga seperti itu. Berarti kalau saya tangkap ini bisa dibilang urutan cabangnya banyak banget ya untuk mempelajari ini ya? Oh, kita banyak yang kita tahu kan, contoh lah kita back ke tahun 40. Di masa-masa dekade 40 itu kan terkenal kan sebenarnya angkatan bersenjata mereka sudah mengembangkan kamu. Tapi kamu ini pada akhirnya dipakai untuk siapa sih gitu loh. Karena kan medannya lebih cenderung kan ke green ya. Jadi mereka bikinlah pattern yang soalnya tidak green tapi dia agak lebih dark gitu, lebih keabu-abuan. Makanya ya ada pattern disebut EPA 3, ada 44 gitu ya. Cuman ada lagi yang frostskin. Kalau frostskin ini kan kelebihannya zaman dulu adalah kamu itu dibuat untuk satu gugus tempur khusus. Marine Raiders yang kita kenal, atau sekarang MARSOC, Marine Special Operation Command, atau yang lebih kita kenal di perang Vietnam ada Marine Recon dan Force Recon yang similar. Orang sering mengatakan oh itu sama. Saya sering mengatakan teman-teman saya di perwira penghubung yang kebetulan ada tamu-tamu asing, mantan veteran marinir itu ada different. Jadi Recon itu dia batasannya operasinya itu dari laut sampai ke pantai itu hanya 1,3 mile. Sementara Marine Force Recon dia similar dengan Navy SEAL atau UDT, dia unlimited. Nah itu dibuatlah kamu-kamu tertentu, bahkan kalau menurut literasinya pertama kali mempopulerkan tuh Windtalker, gugus tugas Navajo sama Marine Raider, gitu loh. Nah cuman kan pada akhirnya kan masuklah kancah perang Vietnam. Kalau menurut literasinya itu kan timbullah namanya uniform, namanya IRDA, ada terbagi dengan lime dominan, ada green dominan, ada brown dominan. Jadi berbeda era, berbeda tahun, berbeda dengan situasi. Kenapa dibuat di Amerika waktu pada kancah perang Vietnam dia buatlah poplin, kemudian dibikinlah ripstop poplin. Karena itu semata-mata mengimbangi medan yang ada di saat itu. Dan itu pasti langsung gerak cepat ya. Jadi para desainer juga melihat kondisi
di lapangan mereka langsung menciptakan karena kan mereka di Asia Jauh atau Asia Timur itu kan dia subtropisnya seperti apa. Iya. Temperatur heaternya panasnya itu seperti apa dia. Nah, kalau dia musim boleh dibilang kan cuma 2 season ya. Jadi kenapa dibuat ripstop itu kan karena pada saat dia terkena hujan juga dia nggak terlalu lembab dan juga cepat kering. Nah, kalau poplin mungkin salah satu bahannya juga mahal, tapi juga dia mampu menahan disebutnya kan wind resistant. Cuman medan itu kan mempengaruhi semuanya. Gitu. Iya. Berarti memang untuk kita mempelajari ini ya sebenarnya saya pernah ada dengar begini, Master. Untuk mempelajari ini semua itu harusnya kita mempelajari berawal dari patches-nya dulu. Gitu lah. Saya nggak tahu nih Master sepakat atau tidak ya. Jadi dari patches-nya dulu, karena patches itu dikeluarkan itu disesuaikan dengan tahunnya, disesuaikan penempatannya di pakaian apa, di jaket apa gitu ya. Kadang misalkan ada satu patches dia dibuatkan misalkan dengan bahannya vel atau misalkan bahan yang tebal gitu ya, dan itu diperuntukannya misalkan buat PDH bukan ke PDL, dipakainya dimasukin ke PDL gitu kan ya. Itu dia bilang itu sebenarnya dari itu aja udah salah, tapi ada tapinya juga, jadi ada kemungkinan situasional ya seperti itu. Ya. Nah makanya kan harus benar-benar paham dulu lah. Artinya kan begini, kalau bisa, ini menurut opini saya guys ya. Jadi kalau namanya patches yang berbahan dasar felt itu kalau saya bilang sih sah aja dipakai. Oke. Mau dia di PDHL atau yang olive drab gitu. Tapi kita mesti lihat situasionalnya. Apakah si pemakai itu instruktur atau untuk combat? Karena orang yang dinas di ketentaraan bukan orang bodoh guys. Artinya dia mungkin instruktur. Dia pakai lah patches itu yang felt. Tapi begitu dia ternyata digabungkan dalam satu gugus itu, saya yakin itu dengan sendirinya akan berubah. Karena kan nggak mau namanya patches itu kan kebanggaan satu korps atau divisi ya. Jadi artinya sih bisa berevolusi aja. Cuman memang biasanya kalau patches yang rentan terhadap udara lembab dan cepat sobek gitu, dia biasanya dipakai di service dress atau tunik gitu. Seperti itu sih. Iya. Gitu. Ini kan misalkan saya memposisikan saya kan sebagai buyer ya. Saya sebagai buyer. Saya kan juga berharap membeli itu mendapatkan histori. Iya. Ya kan? Karena ini semua kan yang kita beli bukan hanya barangnya, tapi historinya. Gitu kan ya. Dan kita juga harus mengobservasi dulu, mengkonsepkan kita mau beli apa nih. Contoh misalkan M65. M65 kan itu dari tahun 60-an. Betul nggak? Apa dari tahun 50-an? Kalau patches cut? Nggak, maksudnya jaketnya M65. Iya. Itu sesuai dengan tahunnya aja, misalkan 65. Nah, berarti kan saya harus bisa mencari ya barang, misalkan kayaknya saya dapat nih M65. Terus saya coba lihat patches-nya dulu. Kira-kira ini patches-nya ini memang keluaran tahun itu atau bukan? Seperti itu bukan apa Master? Artinya gini, koreksi nih guys, artinya koreksi dalam artian begini. Ini saya self correction ya, artinya silakan para army lover. Jadi kalau yang saya tahu artinya begini. Orang selalu mengartikan jaket M65. Jaket disebutnya kan M65, model 65. Karena itu pengembangan dari jaket M51 tipe 62 atau 63. Air Force waktu itu mengembangkan jaket kerah bantal. Kalau saya bilang kerah bantal ya, atau disebutnya M60 ya. Cuman itu kan pada akhirnya nggak populer, terlalu mahal juga. Nah, namanya juga model M65, tapi di situ dalam satu pabrikan, coba kita lihat di situ, DSA berapa? DSA 100, dress kalau nggak salah dress satin army apa, dress support army apa ya, saya ini ya. Di situ ada C. Ya. Kalau 65 otomatis tipe awal itu non epaulet. Oh, ya, yang first pattern-nya ya. First pattern. Cuman kan kalau dipikir gunanya epaulet ini dari kegunaan untuk regimental.
ini sebenarnya dari Special Forces Group atau dari Airborne atau Ranger kan biasanya kita di sini ada disebutnya kayak ada tambahan bahan file tuh apa saya lupa ya, sorry guys. Nah, kita pengen tahu DSA 100 saya berapa? Kalau first pattern itu kan berarti kan masih dia model 65, masih 66 kan. Nah, dari corak kancingnya sudah berbeda biasanya. Dia kayak ada glowingnya gitu. Biasanya ya, artinya silakan dikoreksi kalau saya salah. Kalau C67, ya kita harus paham itu masih colors. Terkadang ada juga si pemakai itu dia lebih pakai subdu. Kok katanya color? Ya kembali lagi si pemakai. Masalahnya jaket N65 itu dia kan hanya untuk di base. Tidak diregulasi untuk combat. Iya, orang jaket tebal. Iya. Kalau timbangannya 2 kilo. Iya. Gitu kan, artinya kita mesti paham. Iya. Kalau 67, 68, 69 kadang-kadang masih ada colors karena keterbatasan logistik ya, tergantung situasionalnya dia ditempatkan di mana, di Asianya atau di Eropanya atau di mana gitu. Cuman setahu saya 67, 68 itu dia masih colors atau combine. Kadang ini satu, ini color. Kadang pernah temukan juga itu 70 tapi ininya color. Ada seperti itu. Bahkan jangan salah, sekarang Amerika tuh lagi bangga lagi dia pakai ini kualifikasi ini di Arctic 11 Airborne. Jadi untuk seremonial. Jadi artinya silakan koreksi sekali lagi guys ya. Artinya di sini bukan mengkritisi, kita sama-sama penggiat Army Lover. Kalau saya selalu ada teman-teman baik di Bandung atau di mana yang berafiliasi dengan di luar ada patches ini. Saya beli. Artinya nanti kita tinggal mereenactor atau mengulangin lagi sesuai dengan tematiknya, tapi kita harus paham. Seperti ini, dia terakhir pemakaian kalau tidak salah itu tahun 52. 62, bahkan kadang-kadang saya baca itu di historinya, 60 dia masih, cuman sudah direorganisasi. Oh, oke. Sudah direorganisasi. Karena kan besar ya, karena ini kan dibentuk 11 Airborne, dibentuk 18 Corps, dibentuk Airborne Command, yang kemudian itu cikal bakalnya Special Forces era modern. Di sini Special Forces ya guys, artinya saya membedakan kalau pribadi saya antara Special Operation Forces dengan Special Forces. Special Forces itu Green Beret. Kalau Special Operation Forces dia sudah Delta. Oh, oke. Nah sekarang berkembang menjadi USOCOM atau SOCOM atau GSOC. Karena itu berevolusi dia. Tapi kalau Special Forces dia Green Beret, artinya cuman ada 2 tab itu cuman tab Ranger dan tab Airborne. Ada lagi dia grup 5, grup 1, grup 7, grup 10. Yang membedakan biasanya opal tab. Tapi mungkin nggak kalau misalkan dalam satu wilayah nih ya, satu di bagian tengah atau misalkan dari satu tampak ini, itu patches-nya itu tadi kan Master bilang ada yang Special Forces sama ada Operation Forces. Mungkin nggak kalau misalkan itu dijadikan satu, ditempel ke jaket gitu loh? Itu lagi kembali kepada si pemilik itu dia mendapat dari flea market atau dari army surplus dimanapun, mungkin itu back to state. Jadi rasa pride-nya dia itu, rasa bangganya itu dia. Semuanya dia di sini ada Special Forces, tapi ada Scroll Ranger, ada inilah apa semuanya dia sah aja. Biasanya itu kan kadang-kadang kita nggak tahu ya hari veteran itu kan kalau di. Oh berarti maaf saya potong, berarti yang punya itu ya istilahnya veteran ya? Iya could be ya, artinya saya tidak mengatakan sure itu pasti itu, ya kita nggak tahu artinya kan gitu. Tapi itu sah-sah aja. Sah saya artinya namanya orang itu kan semua dipakai kadang-kadang ada di sini ditempelin semua. Sah aja karena rasa kebanggaan dia kan gitu. Karena hari veteran mereka tuh kayak hari veteran yang benar-benar tuh dinikmatin sama veterannya. Beda dengan kita, veteran kita ya udah ini kita cuma dengar aja veteran kan gitu. Tapi kita nggak pernah menikmati veteran itu kayak di Indonesia kayak gimana sih. Kalau mereka pada akhirnya sekarang sama, jadi kayak seolah-olah tuh jadi kayak di reenactor lagi. Kita harus bangga. Bahkan yang saat ini guys, kalau nggak salah kalau selalu di Instagram tuh ada namanya Richard Flaherty. Itu adalah
orang yang pernah di reject masuk angkatan darat, tapi saking dia motivasi tinggi akhirnya diterima. Dia tingginya tuh kalau nggak salah cuma 160, tapi dia jadi legenda. Buat ukuran orang Amerika. Iya, untuk patoran dan untuk pasukan khusus boleh dibilang dia sangat tini sekali ya gitu. Jadi artinya di sini saya sharing bukan mengatakan mari kita sama-sama menjadi penggiat dan army lover yang mencintai sejarahnya, belajar literasinya. Di sini juga ada seninya kan gitu loh. Kenapa? Seni ngulik ya. Iya, seni ngulik. Bahkan itu tadi saya bilang red card itu ternyata di Perang Dunia Kedua kan sudah ada. Di perang saya pernah saya print itu. Di situ ada penjelasan. Sorry guys, the red card model now is oldest katanya. Sebenarnya sudah ada dari tahun 5, tapi kebanyakan Ranger dan Airborne. Oh, oke.